Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur malam hari ini Tuhan kasih saya kesempatan ya untuk boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara, berbakti sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, bertumbuh sama-sama di dalam firman Tuhan. Bagi yang baru di sini mungkin ya sekali lagi saya bilang nama saya Debbie, saya dan Revin itu teman lama ya, jadi udah lama banget itulah. Saya bersuka cita banget dia dipanggil Tuhan untuk membuka persekutuan ini, ibadah ini, karena kita dulu memang kenalnya saya kenal dia buka persekutuan dan saya ikut waktu itu. Makanya suami saya senyum-senyum di sini kalau nyanyinya, karena ingat waktu persekutuan dulu kita nyanyinya lagu-lagu ini gitu loh. Ya, jadi saya sambil nyanyi, dia sambil senyum-senyum juga sama saya gitu, karena ingat dulu gitu waktu masih muda-muda, saya juga belum menikah sama dia waktu itu. Jadi puji Tuhan ya, malam hari ini kita sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucap syukur banget. Saya berharap mungkin satu waktu kalau saya pulang ke Indo, saya bisa ketemu Bapak Ibu Saudara semua ya. Saya juga mohon maaf kalau kadang-kadang saya di WhatsApp aja jarang-jarang ngecek gitu loh. Habis banyak sekali kegiatan yang lain juga yang harus saya jalanin. Jadi sangat-sangat terbatas waktunya. Tetapi saya sungguh berharap satu waktu kalau saya pulang Indo, saya bisa ketemu saudara-saudara. Jadi bukan cuma ketemu di online, tapi biar satu waktu kita bisa ketemu sama-sama ya, boleh berbagi cerita kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, biar nggak berlama-lama saya masuk aja dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 8, dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara akan membaca dari Alkitab masing-masing. Yang nggak pegang Alkitab biar kita simak bersama-sama. Ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Temanya sendiri sih, Yesus adalah terang dunia. Dalam ayat ini dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Saya baca sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini judul perenungan kita sama-sama yaitu Let Your Light Shine. Biar terangmu bercahaya. Nah, sekarang kita berbicara tentang terang bercahaya. Terang, Yesus sendiri jelas-jelas bilang siapa itu terang. Dia sendiri bilang memperkenalkan diri bahwa akulah terang dunia. Dan jelas juga dia bilang, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sekarang kalau kita lihat-lihat pada diri kita masing-masing, apakah kita ini adalah merepresentasikan terang itu pada dunia ini, atau orang lain yang melihat kita nggak jelas gitu loh. Melihat orang dunia yang melihat kita, mereka tahu pasti bahwa kalau mereka melihat Revin, dia tahu itu anak terang gitu. Dia nggak bisa bergabung dengan yang gelap, nggak mungkin menyatu. Atau ketika orang melihat kita, mereka nggak bisa melihat ada perbedaan apakah kita ini anak-anak terang atau kita ini anak-anak gelap. Saya tahu waktu itu Pak Revin sempat bilang ke saya, bagaimana kalau kita bicara tentang penginjilan? It's really good. Yes, I have the heart for that gitu loh. Dan inilah awal daripada penginjilan itu. Yesus nggak mungkin mengutus saya dan saudara masuk ke dalam dunia ini karena representasi dari gelap itu yaitu dunia yang tanpa Yesus. Dan kita ini anak-anak terang untuk pergi menginjil kepada dunia ini, kita harus benar-benar memastikan bahwa pelita kita itu sungguh-sungguh menyala di dalam hidup kita. Jadi kita nggak berjalan masuk ke dalam dunia tanpa terang. Gelap itu sendiri tidak akan pernah bisa menjadikan terang itu jadi gelap oleh karena kegelapan datang. Jadi kalau kita ada dalam terang, cuma yang akan bisa terjadi hanya terang yang bisa menaklukkan kegelapan. Kegelapan itu sendiri tidak bisa menaklukkan kita. Dunia tidak bisa menaklukkan kita. Yang akan terjadi kalau kita ini membiarkan lampu kita itu, terang itu mati di dalam kita, maka dunia akan mendominasi, akan mulai masuk dan mempengaruhi kita. Karena Yesus bilang dia itu terang, dia itu sendiri terang buat kita, saudara. Tidak ada satupun yang
bisa menaklukkan dia, terang itu sendiri. Yang jadi persoalan banyak kali kita sebagai orang percaya di dalam hidup kita itu tidak melekat pada terang itu. Dengan contoh aja ya, lampu itu kalau zaman sekarang lampu semua pakai listrik ya. Lampu itu sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya, saudara boleh beli lampu yang mewah-mewah banget gitu ya, yang kristal lah ya apalah gitu loh. Kalau itunya saudara nggak colokin ke sumber power itu sendiri, lampu itu nggak ada gunanya, right? Nggak akan ada gunanya. Kita boleh pergi beli toko yang jual lampu paling mewah lah, yang paling mahal, mau yang berapa juta kek gitu loh. Itu kalau kita nggak colokin gitu, nggak ada gunanya itu lampu. Malam datang lampunya nggak nyolok ke sumber powernya, itu nggak ada gunanya. Nah, di zaman dulu pakai lentera, saudara ya, pakai lentera. Dan kita tahu sekali ada cerita di dalam Alkitab yang bicara tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, right? Masing-masing punya lentera, tetapi yang 5 orang ini nggak punya minyak di lampunya. Makanya waktu mempelai itu datang, dia nggak ready. Karena apa? Dia nggak punya lampu untuk masuk ke sana. Dia harus membawa pelita. Nah, saya mau bilang kepada kita sendiri, kita semua ini, untuk kita bisa pergi menginjil pada dunia ini, untuk kita pergi bisa melayani, menyampaikan kabar keselamatan, setiap hari adalah sangat penting untuk kita ngecek dan make sure bahwa kita ini melekat pada sumber terang itu sendiri. Bahwa kita ini ada melekat dengan Yesus itu sendiri. Bagaimana supaya kita melekat dengan Yesus? Bangun pagi, apa yang kita kerjakan dulu, saudara? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita bangun pagi? Apakah ketika kita bangun pagi yang pertama kali kita pikirkan, Tuhan, aku perlu terang, aku perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, jalanku gelap. Tanpa Tuhan, aku nggak bisa membuat keputusan yang benar. Tanpa Tuhan, aku nggak bisa membuat pilihan yang benar. Sehingga segala sesuatu di dalam kehidupanmu dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu akan mulai daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu akan menjadi barometer dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan menjadi ukuran dari setiap keputusan yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak memiliki terang itu, kita tidak minta Tuhan untuk masuk memenuhi kita. Kita tidak baca firman Tuhan itu. Firman Tuhan sekarang kita baca di mana-mana, saudara, ada di telepon, ada di mana-mana, saudara. Gampang banget untuk baca firman Tuhan. Apakah kemudahan itu membuat kita makin rajin baca firman Tuhan, ataukah itu membuat kita makin merasa nggak perlulah, kapan-kapan aja kalau kita perlu, gitulah. Jadi itu bukan sesuatu kebutuhan yang esensial anymore buat kita, tetapi itu menjadi sesuatu yang nanti ajalah kapan-kapan, karena kita anggap kan ada. Kalau kapan-kapan nanti kalau orang nanya tinggal Google gitu loh, ada gitu, tahu. Kalau dulu kan mesti hafal firman Tuhan. Kalau sekarang kan tinggal panggil Mr. Google gitu loh, Google aja udah ketemu itu ayat firman Tuhan. Nah, seringkali itu yang terjadi dengan kehidupan kita orang percaya sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu oleh kemurahan Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk pergi melayani di Yordania. I don't know, Indonesianya bilang apa, Yordania or Jordan? In English we say Jordan. Yordania. Alright. Ya, so beberapa waktu yang lalu kita sempat pergi ke, saya diizinkan Tuhan untuk melayani di Yordania. Di sana kita melihat betapa kegelapan itu menutupi orang-orang yang ada di sana. Secara spiritual, begitu kita nyampe di sana, kita tahu bahwa ini daerah di mana penuh dengan sejarah Alkitab loh, saudara. Penuh dengan sejarah Alkitab. Tetapi begitu saya menginjakkan kaki di airport sana, saya bisa merasa dan bisa melihat betapa kegelapan itu menutupi daerah itu, betapa kegelapan itu menutupi negara itu. Dan ketika saya diizinkan Tuhan untuk melayani para pengungsi dari Syria, para pengungsi dari Pakistan, pengungsi-pengungsi dari negara-negara Arab di sekitar situ, saudara, Palestina, begitu mereka melihat kita yang datang membawa terang, mereka tuh sukacitanya luar biasa. Saya pergi ke sana nggak khotbah loh, saudara. Saya nggak khotbah sama pengungsi-pengungsi itu. Enggak. Saya pergi ke sana cuma membawa terang itu, membawa kasih Tuhan itu. Saya cuma bagi kasih Tuhan itu. Dan hati saya benar-benar hancur ketika melihat orang-orang ini yang kita layani, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saya nggak khotbah di sana. Saya cuma bagi kasih Tuhan, cuma bagi kebaikan Tuhan. Kita melayani mereka, saudara. Saudara, dengan pelayanan-pelayanan yang simpel, saudara. Kita cuma kasih dia massage, ajarin dia bagaimana kita manicure supaya mereka bisa
kerja, bisa bikin uang, saudara. Tetapi ketika kita nyanyi sama mereka, itu orang-orang Muslim, kita nyanyinya nggak pakai nama Yesus, even. Yang penting ada nama Tuhannya aja, gitu loh. Karena kalau kita pakai nama Yesus, itu tempat, bukannya kita takut, no. Tetapi itu karena itu adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi camp bagi orang-orang itu. Kalau kita sampai sebut-sebut nama Yesus di sana, tempat itu ditutup sama pemerintah. Nah, kalau itu ditutup, kita nggak punya chance lagi untuk melayani orang-orang Muslim, karena mereka Muslim semua, mereka semua Muslim. Dan waktu kita melayani di sana, mereka itu yang bikin hati saya itu sampai saya bilang, Tuhan siapa saya? Ketika kita mau pulang, mereka bilang, can we say something? Terus kita beri mereka kesempatan, dan mereka bilang, hari ini tempat ini berubah menjadi surga. Ketika mereka bilang hari ini tempat ini berubah menjadi surga, saya seperti kelempar, saudara. I didn't expect, saya nggak mengharapkan itu perkataan itu akan keluar gitu ya. Tetapi mereka bilang hari ini tempat ini menjadi surga. Dan saudara, memang betul kalau memang kita membawa terang itu, karena kegelapan itu begitu mereka melihat terang, begitu mereka melihat pengharapan. Kenapa saya bilang mereka melihat ada terang di dalam kita? Karena mereka itu susah sekali bagi mereka untuk memproses itu di kepala mereka. Mereka ini yang Muslim, yang di dalam pengajaran mereka, ketika mereka bertemu kami ini, kita ini orang percaya yang tidak seiman dengan mereka, kita dianggap kafir sama mereka. Dan menurut ajaran mereka, orang yang kafir itu harus dibinasakan, saudara. Jadi ketika mereka melihat kita ini yang sebetulnya buat mereka adalah orang yang harus mereka binasakan, dan kita ini datang, apalagi kita ini yang datang dari United States, kita tinggalkan kehidupan kita yang nyaman, masuk di dalam perkampungan itu untuk melayani, untuk sama-sama duduk sama rendah dengan mereka, dan melayani mereka, menunjukkan kasih sayang buat mereka. Itu yang membuat mereka susah mereka mengerti. Mereka tanya, why you do that? Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu meninggalkan hidup kamu yang nyaman untuk datang susah-susah? Salah satu tempat yang kami datangi, yang kami layani, itu kalau musim hujan, itu kotoran manusia aja ngambang gitu loh, saudara. Jadi itu tempatnya memang benar-benar it's very very poor gitu. Even the government they don't care about those people. Jadi orang-orang pengungsi ini, mereka sudah kepahitan banget, apalagi pengungsi Palestina benci banget sama Israel. Mereka menganggap Israel tuh yang bikin mereka menderita seperti itu. Nah, kita ini yang akan datang merepresentasikan Jesus gitu. Kalau kita nggak bisa masuk ke tempat seperti itu, bagaimana mereka akan belajar menerima Tuhan Yesus? Gitu loh, saudara. Bagaimana? Kita harus bisa membawa terang itu, dan terang itu ketika kita berbicara terang, itu berbicara penyangkalan diri, itu berbicara, itu datang satu paket dengan hati hamba, saudara, hati yang merendah, itu satu paket semua, saudara. Karena dari situ orang akan melihat terang itu. Orang akan melihat, oh ternyata ini yang dibilang terang dunia. Ini yang dibilang kita ada pengharapan. Mereka bilang, orang, nobody care about us. Why you love us that much? Kenapa kamu mengasihi kami seperti itu, sementara orang lain tidak peduli dengan kami? Bahkan kita ini ada di negara Arab pun, mereka juga tidak peduli dengan kami. Kami ini semua Muslim. Kenapa kamu begitu peduli dengan kami? Dan jawaban kami apa? Karena kami mengasihimu, karena Allah mengasihimu. Dan itu yang mereka nggak habis pikir. Dan puji Tuhan dari pelayanan-pelayanan yang seperti itu yang kami lakukan secara rutin. Jadi kita nggak putus ya, itu setiap kali satu tim pulang, tim yang lain ganti, tim pulang, tim yang lain berganti. Kita layani terus orang-orang seperti ini. Dan satu persatu mereka mulai datang pada Tuhan Yesus. Ada satu anak pengungsi dari Somalia, saya tanya, berapa lama kamu sudah jadi Kristen? 3 minggu. Ketika saya meminta foto sama dia, dia ketakutan. Kenapa? Dia bilang, kalau keluarga saya tahu saya jadi Kristen, dia bilang, saya dibunuh. Seperti itu dunia yang ada di luar sana. Ini orang-orang yang membutuhkan penginjilan yang bukan sekedar khotbah, saudara. Zaman sekarang banyak orang mau jadi pengkhotbah, saudara. Banyak orang mau jadi pengkhotbah, apalagi kalau sampai jadi pengkhotbah tenar, itu kayaknya enak banget gitu loh, saudara. Tetapi ada berapa banyak dari gereja Tuhan yang mau membawa sungguh-sungguh memelihara terang itu dalam hidup kita, menjaga kekudusan, menjaga firman Tuhan, yang merelakan diri kita set aside waktu-waktu tertentu yang berkualitas dalam hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan,
untuk belajar firman Tuhan, dan kemudian menyerahkan hak kita untuk kita memakai uang kita untuk vacation kah, untuk memakai waktu kita untuk vacation, kita menyerahkan hak itu untuk pergi menjangkau orang-orang yang kurang disukai oleh orang banyak, saudara. Nggak banyak orang mau pergi ke tempat seperti itu. Kalau kita tidak benar-benar ada di dalam terang itu, maka kita tidak mampu melihat kehendak Bapa yang seperti ini. Saudara, kalau ikut Tuhan dan kita bisa naik mobil bagus, saudara, kita bisa tinggal di rumah yang bagus, apa susahnya, saudara? Apa susahnya? Itu mah terang bisa kita bilang, iya kita terang terus. Karena memang segala sesuatu mendukung kita. Tetapi bagaimana ketika keadaan yang di sekitar kita itu sulit? Masih maukah kita membawa terang itu terus berjalan? Karena memang perintah Tuhan itu supaya kita pergi ke seluruh bumi, sampai ke ujung-ujung bumi, untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Sudah seberapa jauh kita pergi untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan? Bagaimana dengan teman kerjamu yang masih Muslim? Teman-teman saya yang orang-orang Korea, dia bilang gini, bingung lo ke Indonesia katanya. Saya bilang kenapa? Di Indonesia orang Muslim banyak sekali, orang Kristen banyak sekali, gereja banyak sekali. Tetapi orang Muslim yang dilayani itu sama gereja Tuhan itu kurang. Itu rukun banget katanya. Jadi memang orang Indo sama orang Indo itu, orang Muslim sama orang Kristen itu saking rukunnya, orang Kristen sampai nggak mau nginjilin orang Muslim gitu loh. Yang penting kita temenan gitu loh. Jangan sampai pertemanan ini rusak gitu loh. Temenan aja. Tetapi kalau kita mau pikir dengan benar sebagai terang, kita yang membawa terang dunia, hati kita harusnya hancur untuk teman-teman Muslim ini. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Mereka ada di dalam kegelapan. Ketika saya tanya salah satu orang Muslim yang saya layani di Maroko waktu yang lampau, saya bilang, kamu kalau berdoa, buat apa berdoanya ke siapa dan buat apa kamu doa? Karena sebentar-sebentar, aku harus sholat dulu, aku harus sholat. Saya tanya sama dia, kenapa kamu rajin banget sholat itu kenapa? Dia bilang, supaya nanti Tuhan itu menerima saya. Saya bilang, kalau kamu mati sebentar, kamu kemana? Dia bilang, insya Allah ke surga gitu loh. Saya bilang, loh kok insya Allah? Bukannya kamu sudah rajin doa, rajin sholat? Dia bilang, ya nggak ada lah Bu yang tahu, kata kalau kita pasti mau masuk surga, nggak ada yang tahu, nanti tahunya di sana. Saya bilang, no, kalau saya tahu. Kalau saya mati sekarang ini, katakan saya mati sekarang, saya tahu saya ke surga. Nah, itu karena apa? Karena mereka ada di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu. Yang mereka cuma tahu kewajiban, tradisi-tradisi mereka, tetapi mereka tidak ada kepastian tentang keselamatan. Dan kita ini orang Kristen ini, betapa berbahagianya kita karena kita tahu kemana kita pergi. Tetapi pada kenyataannya, coba tanya sekeliling saudara, berapa banyak orang Kristen yang bilang, kalau kamu mati sebentar, ready apa enggak? Oh, paling bilang jangan ngomong-ngomong gitu dong gitu loh. Ya kan? Kalau orang Kristen kadang-kadang kalau saya ajak-ajak ngomong-ngomong soal mati, jangan ngomong-ngomong yang itu. Alah, Deb, gantilah, jangan ngomong-ngomong yang begituan mah nggak enak gitu loh. Saya bilang, bukankah Rasul Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Kalau kita benar-benar ada di dalam terang itu, kita mau di bumi kayak kita mau dipanggil Tuhan sama kan, saudara? Nggak ada bedanya gitu loh. Nah, makanya dengan itu gereja Tuhan itu harus belajar bagaimana kita memberi diri untuk diisi oleh firman Tuhan every single day. Bagaimana kita memberi kualitas time, waktu yang berkualitas yang kita punya itu untuk diisi oleh Tuhan. Untuk dipenuhi oleh Tuhan. Berapa jam sehari kita doa, saudara? Berapa jam sehari kita ambil Alkitab dan kita belajar firman Tuhan. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen di dalam dunia ini, mereka hidup di bawah manipulasi pemimpin-pemimpinnya, saudara. It's sad to say, ada banyak juga pemimpin gereja yang memanipulasi jemaatnya, saudara.
Sampai jemaatnya sudah kekeringan, kalau mau keluar dari gereja aja takut dosa, takut neraka gitu loh. Padahal sudah hidupnya, sudah rohnya sudah kering, saudara. Pemimpinnya sudah nggak benar-benar ngasih makan domba-dombanya. Tetapi untuk keluar dari gereja nggak berani. Karena apa? Karena dianya sendiri juga nggak ada di dalam terang. Kalau kita ada di dalam terang, kita dengan gampang membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Benar nggak, saudara? Kalau kita ada di dalam terang, ketika orang kasih kita barang yang asli sama barang yang palsu, bisa kita bedakan, saudara. Tetapi karena orang Kristen banyak yang sekedar Kristen, udah kayak orang Muslim, nggak ada bedanya gitu loh, saudara. Aktif beribadah, aktif menjalankan acara-acara agamawi, tetapi tidak bisa membedakan. Makanya kata Alkitab, supaya kamu jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah. Jadi ternyata di dunia ini ada pengajaran yang salah. Bagaimana membedakannya? Kita harus bawa itu di dalam terang. Di dalam terang itu yang kotor sama yang bersih bisa dibedakan. Benar nggak, saudara? Coba ibu-ibu kalau mau pergi ke pesta dari bangun pagi sampai acara mau berangkat pesta, nggak ngaca-ngaca gitu loh, sisiran aja, bedakan aja sendiri, nggak pakai, nggak perlu ada lampu, nggak ada apa-apa. Mau nggak jalan? Nggak mau. Karena tahu kalau nggak ada terang, nggak ada lampu, kita nggak bisa lihat keadaan kita ini udah baik apa enggak gitu loh. Tetapi banyak kali kita ini sudah di dalam spiritualisasi kita, di dalam alam spiritual kita, di dalam kehidupan rohani kita, kita sudah tidak ada di dalam terang, tetapi kita cuek-cuek aja, saudara. Sehingga ketika orang datang dan menyuguhkan perkara-perkara yang bukan ilahi buat kita, kita gampang terseret. Kita nggak bisa lagi membedakan, oh yang ini bukan perkara ilahi, yang ini perkara dunia. Kita sudah nggak bisa membedakan, saudara. Sungguh, itu banyak yang menyedihkan buat saya gitu loh. Saat-saat ini ada banyak gereja Tuhan yang sudah tidak berjalan di dalam terang, tidak berjalan di dalam kebenaran, saudara. Kebenaran tidak menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan itu bukan otoritas tertinggi lagi di dalam hidup, tidak lagi berjalan di dalam terang. Lampu kita, pelita kita sudah mulai kehabisan minyak. Sudah mulai kehabisan minyak. Firman Tuhan sudah semakin kurang di dalam kita. Firman Tuhan itu harus kita isi tiap hari, saudara. Karena janji firman Tuhan itu bilang apa? Firman itu baru setiap hari. Apa maksudnya firman itu baru setiap hari? Firman Tuhan ini akan menuntun langkah kita hari demi hari. Pergumulan yang beda-beda, firman Tuhan ini akan datang untuk memberi kekuatan demi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini akan memberi hikmat demi hikmat buat kita. Firman Tuhan ini akan memberi pewahyuan yang baru bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah yang baru, kita tidak bisa memakai hikmat hari kemarin. Kita harus pakai hikmat yang baru dari Tuhan. Karena itulah maka Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melekat kepadanya. Di dalam Yohanes 15 dibilang kita melekat seperti ranting pohon anggur yang melekat pada pohon anggur. Segala sesuatu dalam firman Tuhan ini akan berbicara mengarahkan kita untuk melekat kepada sumber hidup itu sendiri. Dia adalah terang dunia. Ketika kita tidak melekat pada firman Tuhan, sepinter apapun kita, ketika kita tidak melekat pada firman Tuhan, seberapa banyak pun ayat Alkitab itu kita hafal, tetapi ketika kita tidak melekat kepada Dia, dalam arti kita memberikan hidup kita, kita submit segala keberadaan kita di bawah otoritas firman Tuhan, maka kita ini tidak bisa dipakai dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa berfungsi dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang menundukkan diri di bawah otoritas terang itu sendiri secara komplit, maka orang itu yang bisa dipakai Tuhan. Karena kalau kita tidak menundukkan diri di bawah terang itu secara penuh, secara komplit, kita ini cuma ada di dalam lingkaran orang banyak. Sadarilah bahwa orang yang ikut Tuhan itu ada macam-macam, saudara. Saudara lihat sendiri di Alkitab, yang ikut Tuhan ada macam-macam kan? Ada yang golongan murid Tuhan Yesus, ada yang golongan orang banyak.
Ikut Tuhan, semua ikut Tuhan, saudara. Tetapi cuma murid Tuhan Yesus yang bisa dipakai Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang setiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang tiap hari duduk dan belajar dari gurunya. Mereka yang diutus Tuhan. Mereka yang dipakai Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik. Orang yang banyak itu cuma orang yang ramai-ramai. Oh saudara, saya berdoa supaya saudara-saudara yang ada di dalam persekutuan Jesus Calling ini bukan sekedar gerombolan orang banyak, saudara. Please, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang cuma gerombolan orang banyak. Tahu siapa? Tahu nggak Tuhan Yesus? Iya tahu. Iya, dia bikin mujizat ini, mujizat ini, mujizat itu. Apa yang kamu lakukan di dalam kerajaan Allah? Nothing. Kita cuma turut ramai-ramai aja. Ikut Tuhan ramai-ramai, saudara. Kalau ada KKR ke sana, ramai-ramai KKR. Kalau ada mujizat terjadi, aduh ramai-ramai kita bilang, aduh bulu kuduku berdiri ya, lihat itu mujizat itu ya, luar biasa. Cuma sampai di situ. Nggak ada gunanya kalau kita cuma merinding, saudara. Yang berguna itu, yang benar itu, yaitu apa yang kita lihat, kebenaran yang kita lihat itu mengubahkan kita dari dalam keluar. Terang itu harus bisa mentransformasikan hidup saya dan saudara. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Karena Allah perlu tentara-tentara Tuhan untuk pergi menyampaikan kabar baik, untuk pergi memberitakan kabar baik. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi tentara Tuhan? Kalau kita sendiri untuk berjalan dalam terang itu saja, ogah-ogahan, saudara. Di dalam terang tidak ada manipulasi, saudara. Nggak ada bohong-bohong, saudara. Di dalam terang yang hitam kelihatan hitam, yang putih kelihatan putih, yang abu-abu kelihatan abu-abu, saudara. Di dalam terang kita nggak bisa menyembunyikan dosa kita. Sekalipun ada dosa yang tidak kelihatan oleh mata manusia, tetapi terang itu akan mengekspos dosa itu, sehingga kita tidak tahan kalau kita tidak mengakui itu dan tidak minta pengampunan Tuhan. Karena terang itu menembus sampai di kedalaman hati kita yang tidak bisa dilihat orang. Di dalam terang tidak ada pura-pura. Tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan, tidak ada. Di dalam terang semua itu transparan. Hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen haruslah transparan, harus bisa dilihat orang. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Tidak perlu kita sembunyi, saudara. Kekurangan kita harus bisa kita akui. Kesalahan kita harus bisa kita akui. Kalau kita benar ada di dalam terang. Tetapi orang yang tidak berjalan di dalam terang, ketika ada kesalahan, ketika ada noda yang melekat pada hidupnya, dia tidak bisa melihatnya. Sehingga ketika orang lain membantu membersihkannya, seringkali bukannya terima kasih malah marah, saudara. Kita tuh kalau kita nggak bisa dikasih tahu kesalahan kita, itu salah satu indikasi kita ada di dalam gelap, saudara. Karena orang yang ada di dalam terang sungguh tidak mau ada perkara-perkara yang kotor yang melekat dalam hidupnya. Saudara mau tahu saudara ada di dalam terang atau tidak? Lihat aja ke dalam diri kita sendiri, saudara. Apa kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita ini boleh baik kelihatan di depan manusia, tetapi di dalam sini ada kesalahan, ada noda yang kita sembunyikan, yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi ada mata Tuhan yang melihat kita. Kenapa dia bilang akulah terang dunia? Karena tanpa dia, kita tidak bisa melihat kebenaran itu sendiri. Kita tidak bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Di dalam kegelapan orang meraba-raba. Di dalam kegelapan kita tabrak sana, tabrak sini, saudara. Gereja yang penuh dengan pertikaian, gereja yang penuh dengan pertentangan, itu indikasi gereja itu ada dalam kegelapan. Tetapi persekutuan orang-orang yang ada hidup dalam perdamaian, dalam kasih Kristus, walaupun sederhana,
Di sana terang itu ada. Dunia perlu gereja Tuhan yang punya warna yang jelas, yang punya terang yang jelas. Dunia perlu melihat terang saudara. Dunia perlu melihat terang kita, terang saya, terang saudara. Karena ketika kita pergi keluar mengabarkan Injil, kita pergi keluar menjangkau orang lain bagi Kristus. Kalau kita ada dalam kegelapan, maka kita akan membawa orang itu ikut di dalam kegelapannya kita. Jangan pernah lupa bahwa ketika kita berbicara masalah roh, itu kita berbicara tentang transfer roh as well. Kenapa Alkitab bilang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang salah? Karena ada transfer spirit di sana. Karena itu kita harus benar-benar ada di dalam terang itu. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh ada dalam terang itu, ketika kita masuk dalam kegelapan, maka kegelapan itu tidak bisa menguasai kita. Sehingga ketika ada orang yang berjalan di dalam terang, maka orang-orang yang ada dalam kegelapan, yang ngomongannya jorok, yang bercandanya nggak benar, yang suka gosip, yang suka selingkuh, yang suka segala macam, itu nggak bisa tahan dengan kehadiran saudara. They couldn't stand in your presence. Karena di dalam saudara ada terang yang bercahaya yang masuk sampai ke tempat yang paling tersembunyi di dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong jorok, yang suka gosip, yang suka kumpul kebo, ada dekat saudara dia comfortable, mungkin kita perlu cek ini terang masih ada apa enggak gitu loh. Kok ini orang-orang ini kok comfortable banget ya sama aku gitu loh. Gampang aja gitu ngoceh sesukanya tanpa ada rasa gimana gitu loh. Coba lihat orang-orang yang berjalan dalam terang. Ketika dia masuk dalam kelompok orang yang ngomongannya ngaco aja, mereka nggak berani ngomong ngaco, saudara. Karena apa? Karena di situ ada terang. Terekspos. Dan ketika dosa itu terekspos, itu mereka mulai merasa tertuduh sendiri. Tuhan itu akan mengekspos dosa supaya orang tahu dia berdosa dan bertobat, saudara. Tetapi orang yang berjalan dalam kegelapan, ketika dia melihat kesalahannya, dia mau menghindari kalau Tuhan mau menghampiri dia, encounter dia, dan mau minta supaya, mari tinggalkan dosamu. Enggak. Orang yang berjalan dalam kegelapan biasanya lebih suka menikmati hidup dalam kegelapan. Dan tanggung jawab saya dan saudara untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka betapa berbahayanya ada dalam kegelapan. Ketika ada dalam kegelapan, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Kita tidak akan pernah siap pada kedatangan Tuhan. Kita tidak akan pernah siap kapan Tuhan bawa kita pulang. Dan betapa mengerikannya kalau orang gelap tanpa masuk dalam terang dan kemudian dipanggil Tuhan. Karena itu hari ini saya mau challenge saudara-saudara. Siapa teman kerja saudara? Siapa tetangga-tetangga saudara yang belum mengenal terang itu? Apakah kita pernah membebani mereka? Is there ever break your heart ketika melihat orang-orang yang belum ada dalam keselamatan, yang masih jauh daripada terang itu? Injil kebenaran firman Tuhan itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan mungkin ujung bumi saudara belum pergi ke negara Timur Tengah. Tetapi mungkin ujung bumi saudara itu masih ada suamimu belum melihat terangmu. Anak-anakmu mungkin belum melihat terangmu. Mungkin istrimu belum melihat terangmu. Mungkin ipar-iparmu belum melihat terang yang sesungguhnya dalam hidupmu. Mungkin teman kerjamu belum melihat terang yang sesungguhnya. Engkau masih hidup kompromi dengan dosa. Masih campur aduk gelap sama terang. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang remang-remang, saudara. Orang percaya itu terangnya harus bersinar. Harus bersinar. Ketika orang melihat kita, tidak ada lain yang mereka lihat selain Tuhan di dalam kita. Ketika terang yang ada dalam hidup saudara itu bersinar, ketika tetangga saudara melihat saudara, bos saudara melihat saudara, ipar-ipar saudara lihat saudara, kakak, adik, bapak, ibu, anak lihat saudara, mereka tidak melihat yang lain selain melihat figur Bapa surgawi di dalam kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang seperti itu?
yang ketika orang melihat kita, sukacitanya minta ampun. Karena apa? Karena ada hadirat terang di dalam kita. Karena firman Tuhan bilang, di dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Ada damai sejahtera. Makanya Raja Daud bilang apa? Lebih baik aku 1 hari di tempatmu, di dalam hadiratmu, di dalam rumahmu, daripada 1000 tahun tempat lain. Orang yang membawa terang surga, dimanapun kita ada, orang itu akan bersukacita, saudara. Orang akan menikmati hadirat surga dari kita, saudara. Hadirat surga itu akan terpancar dari kita, saudara. Kalau kita penuh dengan hadirat Tuhan, kita penuh dengan terang. Kalau terang itu sungguh bercahaya di dalam kita. Karena yang menjadi sumber terang kita itu bukan orang sembarangan, bukan presiden, bukan gubernur, bukan siapa-siapa, tetapi pencipta langit dan bumi, Allah yang maha tinggi. Dia itu yang menjadi sumber terang kita. Saudara, bayangkan seberapa kuatnya dia, saudara. Kalau saya bilang kalau lampu itu dicolokin ke sumber terang itu, ke listrik ya, saudara, itu bakal nyala, saudara. Coba masukin jari kita ke listrik situ, gitu loh. Berani nggak, gitu loh. Kesetrum, saudara. Listrik yang segitu aja, saudara, itu powernya segitu banget, nggak, saudara. Apalagi kalau kita melekat sama yang sumber terang itu. Makanya saya bilang itu bohong kalau orang bertobat tuh nggak berubah, saudara. Kalau kita melekat, kita diplug pada sumber terang itu, dan kita tidak bercahaya, itu mustahil. Orang listrik aja dicolok, lampunya nyala terang, saudara. Apalagi saya dan saudara dicolokkan sama kerajaan surga, sama Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Masih nggak terang juga? That is impossible. Kalau kita ini melekat pada firman Tuhan dan tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin kita salah nyolok kali, saudara. Kita mungkin salah melekat, saudara. Orang yang melekat pada kebenaran firman Tuhan, dibilang apa? Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, saudara. Nggak ada yang bisa dipisahkan oleh itu. Kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, yang setipis apapun kelihatannya, itu akan dipisahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tahu, aku berdosa Tuhan, aku perlu mengakui itu di hadapan-Mu. Aku minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuniku. Seperti Ayub. Ayub orang yang berjalan dalam terang. Tiap hari dia bakar korban bukan karena apa-apa. Jangan-jangan anak-anakku berbuat dosa di hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang korban yang kita bawa di hadapan Tuhan? Seperti yang Ayub lakukan. Jangan-jangan anak-anakku, cucu-cucuku ada berbuat dosa di hadapan Tuhan, di dalam hatinya, dalam pikirannya. Orang yang berjalan di dalam terang itu seperti itu, saudara. Berbeda, saudara. Kita kadang-kadang sudah lihat, sudah tahu salah, sudah tahu dosa, saudara. Cengengesan doang, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarin kita malam hari ini. Biar terangmu itu bercahaya. Dunia perlu orang yang membawa terang yang sungguh-sungguh. Bukan terang yang remang-remang, saudara. Dunia perlu terang yang sungguh-sungguh bercahaya. Sehingga ketika kita masuk di tempat yang gelap, maka terang itu menguasai tempat itu. Dan membuat setiap lutut bertekuk, setiap lidah memuji Tuhan. Karena saudara membawa terang yang sangat powerful. Terang yang ada di dalam saudara, di dalam saya. Itu bukan terang yang murahan, saudara. Itu bukan terang yang main-main. Itu terang yang dibayar oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Dunia ini sudah semakin gelap. Dunia ini benar-benar sudah semakin gelap, saudara. Sudah nggak tahu yang salah, yang benar mana. Sudah nggak bisa dibedakan lagi. Tetapi anak Tuhan tidak akan pernah terkecoh dengan semua itu. Zaman sekarang, saudara, kalau kita tidak ambil sistem, kalau kita tidak terima budaya daripada dunia ini, kita dianggap kriminal, saudara. At least di Amerika sini. When you're not adopting the culture that they have now, it's so easy they are going to call you as a criminal.
Kita nggak cukup untuk membilang dosa itu dosa. Tetapi kalau kita tidak menerima dosa itu membagi bagian dalam hidup kita, maka dunia akan menolak kita. Tetapi ini saatnya anak-anak Tuhan berdiri. Ini saatnya anak-anak Tuhan menegakkan kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya anak-anak Tuhan dengan gagah berani mendeklarasikan bahwa tidak ada yang akan mengubah saya selain daripada Allah itu sendiri yang akan berbicara dalam hidup saya. Apapun juga itu, kita tidak akan kompromi, tidak akan tolerir, karena kita tidak mengadopsi dosa dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah takut, saudara. Saya rindu melihat setiap orang yang ada, jemaat Tuhan yang ada di dalam persekutuan ini, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh membawa terang itu, yang punya beban hati Bapa terhadap orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Banyak yang hidup dalam kegelapan. Oh, Tuhan rindu pakai saudara semua. Tuhan rindu ada banyak ladang yang perlu penuai-penuai. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kalau kita tidak dengan setia mencari firman Tuhan, kalau kita tidak dengan setia bertekun untuk datang pada Tuhan, belajar firman Tuhan, menjadi orang yang teachable di hadapan Tuhan, yang bisa diajar, yang bisa dididik oleh Tuhan, siapakah yang akan Tuhan utus? Tuhan perlu saya dan saudara. Ladang itu begitu banyak, saudara. Di waktu saya pergi ke Jordan, salah satu teman saya lebih kecil dari saya posturnya, saudara. Dari situ dia terbang lagi ke Arab Saudi. Dari situ, dari Arab Saudi 2 minggu, dia terbang lagi ke Maroko. Karena apa? Mau menjangkau jiwa-jiwa yang masih ada dalam kegelapan. Saudara-saudara, apa kerinduan kita? Apa goal kita dalam kita ikut Tuhan? Biarlah itu menjadi kerinduan kita, supaya terang itu terang benderang bercahaya di dalam kita, sehingga tidak ada kegelapan yang akan campur aduk dalam hidup kita. Ketika kita masuk dalam kegelapan, orang lain akan melihat segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dia terekspos dengan terang yang ada pada kita. Dan saya berdoa melalui kehadiran kita, ada banyak jiwa diselamatkan. Ada banyak jiwa dibawa dalam kerajaan Allah. Amin, amin, haleluya. Allah sungguh merindukan hal itu. Allah sementara mencari anak-anak Tuhan yang solid, yang sungguh-sungguh mau bersedia dipakai Tuhan, bersedia dididik, dibentuk Tuhan, dan bersedia untuk sungguh-sungguh mempertahankan terang itu. Dimanapun kita pergi, apapun resikonya, Tuhan, kita bilang, Tuhan, kita mau pertahankan terang ini. Dan saya percaya akan banyak jiwa datang pada Tuhan melalui persekutuan ini. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau doa sedikit supaya kita tutup dengan doa dan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih banyak buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau materaikan ini di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar Tuhan, firman Tuhan bilang yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dan biar kami pergi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku yang taat, yang setia di hadapan Tuhan. Berjalan dengan takut akan Tuhan tiap hari. Membiarkan terang itu bercahaya dalam hidup kami. Supaya Engkau dipermuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Revin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Debbie. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Yang kita bisa dengar sama-sama sungguh memberkati kehidupan kita. Bahwa memang kita harus hidup di dalam terang. Tidak ada jalan lain untuk masuk di dalam kehendak Allah, masuk di dalam hati Tuhan, ya, selain daripada hidup kita harus menjadi terang. Yang membuat hati kita terang, tapi ada juga kegelapan itu terjadi dalam kehidupan kita karena apa? Saudara pernah lihat orang buta? Orang buta itu kalau jalan penuh dengan kegelapan. Dan saat ini ditantang
bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh lagi. Kalau kita sudah menamakan diri kita ditebus oleh darah Yesus sudah menebus kehidupan kita, kita percaya bahwa kehidupan kita sudah selamat. Tapi untuk masuk di dalam kehendak Tuhan, kita harus hidup di dalam terang. Harus bertobat setiap hari. Pertobatan itu setiap hari. Keselamatan itu mutlak. Keselamatan itu adalah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pertobatan sangat disayangkan sekali kalau kita itu sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menikmati kekayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita dibutakan oleh kenikmatan dunia ini. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan bahwa hari ini kita diingatkan kembali. Saya percaya di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada semua. Jangan kita masuk di dalam gerombolan yang tadi dikatakan kebanyakan orang atau orang-orang banyak gitu ya yang mengikuti Yesus. Jangan, karena mereka juga di antara mereka juga ada yang menyalibkan Yesus. Mereka ikut Yesus tapi karenanya gerombolan ikut-ikut lihat mujizat, wah bagus. Tapi saat waktu Yesus disalibkan, ada juga yang berteriak salibkan dia. Jadi saudara, saya bilang kepada kita semua yang hadir di tempat ini, bahwa mari kita, saya bersyukur buat Jesus Calling ini. Jesus Calling, Tuhan selalu memanggil kita setiap hari, ya, untuk kita hidup di dalam terang. Jesus Calling, di mana kita bisa menjadi berkat buat orang-orang, karena kegiatan kami di Jesus Calling ini adalah penginjilan, seperti yang kita menginjil, kita harus menginjil kepada orang. Nggak perlu lagi waktu kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugas kita yang Tuhan berikan adalah menginjil, pergi, gitu lah ya. Jadi nggak ada yang bilang pergi dan kembali lagi, nggak, pergi, gitu. Ya, pergilah. Dan akhirnya ya, Jesus Calling ini juga membantu kegiatan-kegiatan sosial. Seperti Ibu Debbie katakan, sebab dalam firman Tuhan ada yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mereka yang memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Ya, jadi ibadah yang sejati itu dalam Yakobus kalau nggak salah. Yakobus ya. Ibadah yang sejati. Jadi mari kita sepuji Tuhan, Tuhan percayakan Jesus Calling ini untuk membantu orang-orang, janda-janda yatim piatu, orang-orang yang ada di dalam kegelapan, kayak panti asuhan, panti werda, mereka yang dikesampingkan, dikebelakangkan. Kalau Ibu Debbie itu punya hati untuk penginjilan. Oh, saudara, Ibu Debbie ini luar biasa. Dia orangnya kecil ya, orangnya ini apa segala macam dengan keterbatasannya, tapi hatinya meledak-ledak untuk pergi. Lihat Tuhan pelihara sampai saat ini. Dia pergi ke sana, nggak peduli dengan tubuhnya karena dia tahu bahwa Roh Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Jadi saya bersyukur kita semua juga sudah diingatkan, mari kita sama-sama ya. Dimanapun kita berada, ada yang di Bandung, ada yang di mana, saya ada Pak Freddy Situmorang yang pernah melayani di Papua, Pak Sabto, Pak Ino di Bandung, yang Pak Ibu Vera sebagai Ibu Gembala di Manado, ada yang lain-lain, Ibu Elsha sebagai pengurus di gereja, Ibu Bianca, di mana kesaksiannya yang luar biasa. Kita semua dipersatukan. Ada Pak Abner yang adalah pengurus yang juga di gereja, Pak Philip Mantova. Ada juga dari semua yang bekerja, yang masuk di dalam Jesus Calling ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua dipakai oleh Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang hadir saat ini. Ada beberapa pokok doa yang akan didoakan.
Ada beberapa juga dari teman-teman, family di sini yang sedang sementara kurang enak badan, tolong didoakan. Saya sendiri recovery dari COVID, ya, tapi saya sudah sembuh, gitu ya. Iblis mau menyerang saya supaya saya tidak bisa hadir, tidak bisa melakukan. Sebenarnya tanggal 2 kemarin, ya, tapi karena iblis, tapi iblis nggak bisa nggak bisa menghancurkan pelayanan Tuhan. Jadi ini yang terjadi, dan ada beberapa teman-teman, dan juga berdoa untuk ada gembala saya yang Pak Sabto, ya, yang nanti kita tolong berdoa syafaat. Ada gembala Pak yang pernah menjadi gembala saya di New Hampshire sini. Dia divonis oleh manusia, ya, divonis oleh dokter bahwa dia kena cancer, ya, colon cancer. Namanya Pendeta Michael Apian. Tapi tolong didoakan. Saya percaya bahwa kita akan berdoa sama-sama. Corporate prayer. Maaf, Pak Michael, sakit apa tadi, Pak? Colon cancer, Pak. Apa itu, Pak? Kayaknya saluran kencing itu, ya. Kanker usus. Kanker usus. Oke, thank you. Iya. Tolong didoakan itu juga buat teman-teman yang ini, yang sementara kurang enak badan. Itu aja Pak Sabto, dan selain itu berdoa buat bangsa negara Indonesia dan pelayanan kami di sini. Silakan Pak Sabto, selain dari doa yang mau didoakan. Masih di mute, Pak. Masih belum dibuka mute-nya. Ya, terima kasih buat semua. Juga kami diberkati firman-Nya yang membuat kita semakin mendidih. Nah, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, hari ini kita mau berdoa juga untuk semua saudara-saudara kita ataupun siapapun yang hari ini minta supaya kita bersama-sama mensepakati apa yang kita keluarkan dari mulut kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang barusan mendengar firman-Nya yang dahsyat. Setiap perkataan bagi mereka diurapi, dan hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami saat ini pergumulan, mereka juga yang mengalami situasi kondisi yang Tuhan harus tolong. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, Engkau adalah tabib segala tabib. Hari ini juga kami berdoa, Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau menolong setiap kebutuhan kami, kebutuhan orang-orang yang saat ini meminta segala belas kasihan yang daripada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk semua, untuk jiwa-jiwa, untuk semua yang kami kasihi, yang tidak kami sebut satu persatu, tetapi Injil-Mu yang hari ini merangkum. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang mengenal, barang siapa yang mengaku Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus, maka mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang saat ini ingin Tuhan hibur, mereka dihiburkan. Mereka yang saat ini memohon, minta semua doa-doa, biarlah Tuhan jawab di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami percaya dan yakin firman-Mu yang tertulis, barang siapa yang meminta, bahkan memohon di dalam nama Yesus, maka mereka yang letih, mereka yang lesu, mereka yang terbeban, bahkan semua yang sakit, mereka yang minta tolong, mereka yang butuh kemerdekaan. Kami percaya Yesus adalah terang yang ajaib, terang yang luar biasa, sehingga kami percaya di dalam perkataan kami yang kami sepakati oleh hamba-hamba-Mu di room tempat ini, kami percaya ada kuasa dinamos, kuasa kekuatan yang
Walaupun kami jauh, tetapi suara kami profetik. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka yang saat ini, semua yang membutuhkan pertolongan, Tuhan turunkan, Tuhan belas kasihan-Mu. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan kami yang memiliki belas kasihan. Hari ini kami sepakat dalam hati, bagi mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mereka yang butuh pertolongan keuangan, Tuhan tolong, karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan El Perasim. Mereka yang saat ini butuh segala sesuatu, jalan keluar hikmat yang daripada Tuhan, turun atas mereka yang saat ini memohon. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu, yang terutama untuk ibu yang saat menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau pakai mulutnya, Engkau pakai hatinya, Engkau pakai pikirannya untuk mengasihi dari mereka, dari orang-orang tersebut. Keluarlah firman yang kuat, firman yang hidup, sehingga Yesus dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang saat ini berdoa untuk keselamatan dan jiwa-jiwa. Hari ini kami berdoa dan sepakat untuk hamba-Mu, penyampai firman-Mu. Engkau berkati, Kau berikan kekuatan baru, hikmat daripada penata layanan-Mu. Engkau berkati segala marifat-Mu. Engkau berkati segala apa yang Kau berikan karunia kepada hamba-Mu hari ini. Kami percaya keluarga besar Tuhan berkati, anak, suami, dan seluruh jemaat-jemaat, bahkan anak-anak pelayanan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk koordinator Jesus Calling Ministry, Tuhan berkati dimanapun dia berada, bahkan seluruh anggota, seluruh orang-orang yang terkait, orang-orang yang saat ini memisahkan di antara gelap menjadi terang yang ajaib. Tuhan berkati. Biarlah visi misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, visi misi untuk memberitakan Injil dimanapun berada. Biarlah Tuhan taruh seluruh berkat-berkat karunia, setiap perkataan Tuhan urapi, karena dalam perkataan keluarlah mulut firman Tuhan yang kuat, sehingga Yesus dipermuliakan oleh kesaksian. Kami memberkati untuk koordinator Jesus Calling Ministry, untuk seluruh yang ikut ambil bagian dalam penata layanan untuk Jum hari ini. Tuhan berkati. Kami juga doa Tuhan untuk bangsa negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote. Engkau berkati kepala pemimpin kami Bapak Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran staf, menteri dari pusat, bahkan seluruh otoritas yang saat ini di bawah kendali pemerintahan Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa yang saat ini menjadi kesayangan-Mu, bangsa kami yang takut akan Tuhan. Engkau pelihara, berikan keamanan dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa juga untuk Papua, kami berdoa juga dalam insiden yang ada di Malang. Kami juga berdoa Tuhan untuk menjelang pemilu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kedaulatan dan keamanan di negara Republik Indonesia. Untuk kepolisian yang saat ini Tuhan butuh Tuhan pertolongan-Mu, sehingga apa yang dikerjakan biarlah takut akan Tuhan. Berkati juga semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian otoritas di pemerintahan menjadi berkat seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami untuk hari ini, dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Biarlah setiap deklarasi dan perkataan kami Engkau berkati. Apapun kekurangan dan kelemahan kata kami, inilah berasal daripada hamba-Mu, tetapi hikmat datangnya yang daripada Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penata layanan-Mu, lewat firman-Mu, lewat sajian Jum. Biarlah Jesus Ministry ini semakin Tuhan pakai, dan kami percaya kami ada di bawah kendali-Mu, kami ada di bawah kasih karunia-Mu,
Kami ada di bawah Tuhan, penyertaan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan kami sebentar akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan lewat hamba-hamba yang saat ini diberikan otoritas. Terpujilah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sabto. Tuhan berkati. Baik, saya akan serahkan ke Ibu Tersi untuk membawa kita di dalam pengumumannya. Terima kasih Pak Revi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman hari ini. Terima kasih atas nama seluruh keluarga Jesus Calling. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie Jojobo untuk pelayanannya hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini di Zoom kita Jesus Calling. Kami mengundang untuk bulan berikutnya boleh bergabung kembali bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk kegiatan kita di Oktober ini. Kita sudah lakukan kunjungan ke beberapa keluarga dari Jesus Calling. Memang ini kunjungan bukan kunjungan seperti panti asuhan yang biasa kita lakukan ya, tapi kita kunjungan personal ke keluarga Jesus Calling. Puji Tuhan ada 2 keluarga yang kita kunjungi. Kita di situ berdoa, kita menguatkan, meneguhkan, memberikan kekuatan baru buat keluarga-keluarga. Kami juga terbuka untuk bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani, baik doa ataupun beberapa pergumulan yang mungkin rindu untuk di-sharingkan, boleh menghubungi kami, pelayan-pelayan Tuhan di Jesus Calling. Terima kasih. Kami juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh terlibat dalam pelayanan Jesus Calling. Seperti firman Tuhan yang ditaburkan Ibu Debbie ya, kita itu membawa kasih Tuhan. Kita itu membawa terang Tuhan. Lewat apapun yang bisa kita beri untuk Tuhan. Taburan itu adalah salah satu cara untuk kita berbagi kasih kepada orang-orang sekitar kita, membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kami membuka kesempatan itu, Bapak Ibu bisa menabur melalui rekening Jesus Calling di BCA nomor 578-102-2927 atas nama Ibu Helda. Mari kita bergerak bersama memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan, karena kita percaya ini kesempatan kita, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh bernafas, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, demikian pengumuman hari ini, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Tersi. Saat ini kita sudah ada di penghujung ya acara Zoom meeting. Sebelum kita masuk di dalam, karena kalau di Indonesia kan pagi hari ya, udah menjelang siang, jadi masuk di dalam kehidupan saya di Amerika dengan Ibu Debbie Jojobo. Sebentar lagi tidur karena udah mau jam 12 malam. Tapi tidak apa-apa, semangat terus untuk melayani Tuhan. Ya. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Nggak ada waktu, itu hanya waktu gitu ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita tutup di dalam doa, nanti minta tolong Ibu Debbie bisa tutup kita di dalam doa ya. Kita naikkan satu pujian yang biasa kita nyanyikan sebelum kita tutup. Kita nyanyikan lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Dan bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih ada, dan bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Masih di mute Ibu Dewi. Maaf. Kita doa ya. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan yang kami miliki malam hari ini. Bersama saudara-saudara seiman, kami boleh datang lagi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan puji-pujian kami, dengan kesaksian kami tentang kebaikan Tuhan. Dan kami boleh diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diisi lagi dengan terang yang ajaib itu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya bagi kami. Kesempatan ini kami boleh dengar firman Tuhan. Tuhan, kami syukuri itu Bapa, karena kami tidak tahu ada berapa banyak waktu yang kami masih miliki untuk kami boleh terus diisi oleh firman Tuhan. Tetapi biar oleh waktu-waktu yang masih kami punya ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berlari-lari, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, berlari-lari mengerjakan pekerjaan yang Tuhan ingin kami kerjakan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dari terang Tuhan, berjalan di dalam terang. Bapak, kami minta Tuhan, kalau masih ada perkara-perkara yang mesti dikeluarkan, dilepaskan dari hidup kami, biar terang Tuhan itu menyadarkan kami, menunjukkan pada kami di area mana kami perlu sungguh-sungguh bertobat, di area mana dalam hidup kami yang perlu sungguh-sungguh kami tinggalkan, yang perlu kami serahkan pada Tuhan Yesus, supaya kami tidak berlarut-larut di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran yang sama. Tuhan, kuduskan kami. Kami percaya Engkau Allah yang kudus Tuhan, dan kami minta Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak, kami boleh bersatu dengan terang yang ajaib itu. Tuhan, dan kami minta Bapa, pegang tangan kami erat-erat, jangan pernah lepaskan kami. Kami sadar kadang-kadang kami berontak, Tuhan, kami minta jangan pernah lepaskan kami. Pegang tangan anak-anak Tuhan yang ada dalam persekutuan ini Tuhan, biar hari demi hari kami berjalan, makin lama semakin kami berkenan kepada Tuhan, makin lama kami semakin menjadi seperti Kristus, sehingga setiap kali dunia melihat kami, mereka melihat Yesus yang ada di dalam kami. Jadikan kami orang yang membawa terang di mana kami pergi. Jadikan kami menjadi orang yang membawa damai sejahtera di mana kami pergi, yang membawa perdamaian di mana kami pergi. Bapak, terima kasih Bapak. Di akhir dari ibadah kami malam hari ini, kami minta Tuhan, biar Tuhan utus kami semua Tuhan ke tempat di mana Tuhan mau kami pergi. Tuhan, ajar kami untuk menjadi makin sensitif dengan kata hati Tuhan, biar kami membawa hati Tuhan kemana-mana kami pergi. Hidup ini Tuhan, biar semuanya itu Tuhan boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang bercahaya di dalam kegelapan. Jadikan kami umat Tuhan yang membawa terang dimanapun kami pergi. Jadikan kami umat Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam setiap laku, tindakan kami, perkataan kami, ucapan kami, pikiran kami, perasaan kami. Biar kami mempermuliakan Tuhan di dalam semua itu. Di saat kami dilihat orang, di saat kami ada dalam keadaan sendiri, biar hidup kami selalu hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati umat Tuhan yang ada dalam persekutuan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan, ketaatan anak-anak Tuhan di tempat ini. Bapak, kami percaya Tuhan, pakai lagi Tuhan persekutuan pelayanan ini. Pakai Bapak Revin Tuhan, pakai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai semakin heran, semakin ajaib Tuhan. Pakai Tuhan, utus ke tempat-tempat di mana Tuhan mau mereka pergi Tuhan. Tuhan, beri hati bagi mereka untuk menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Beri hati bagi kami semua Tuhan, sungguh-sungguh jadi hamba yang mau ikut Tuhan, yang mau melakukan apa kata Tuhan, menurut kata Tuhan, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut apa yang kami mau.
Terima kasih Tuhan, ajarkan kami menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan. Biar kami selalu mendengar daripada Tuhan, kami mau belajar daripada Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau berjalan bersama kami. Biar Engkau yang mengingatkan kami ketika kami salah, ketika kami tidak berkenan, Engkau mengingatkan kami. Biar kami selalu cepat-cepat boleh bertobat dan meninggalkan dosa. Tidak berlarut-larut dalam pelanggaran dan kesalahan kami. Bapak, biar kekudusan Tuhan memenuhi kami tiap hari. Kami tidak mau bercampur aduk dengan dosa. Kami tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Tuhan, kuduskan umat Tuhan. Jadikan kami mempelai Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih Tuhan. Hiburkan yang berduka Tuhan. Beri pengharapan bagi yang hilang pengharapan. Tuhan, Engkau bangkitkan orang yang dalam keadaan terkapar. Tuhan, bangkitkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memenuhi setiap kami, memberkati pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dijadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk umat Tuhan dijaga dan diberkati Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat roh Allah yang berbicara bagi kami. Segala hormat kemuliaan kami berikan bagi-Mu. Biar hidup kami terus mengucap syukur, terus memuliakan Tuhan. Engkau makin ditinggikan, Engkau makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah persekutuan kami malam hari ini dengan memberikan segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Debbie Jijobo ya. Dan buat semua yang hadir pada